Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Robia Astuti, Magister Kependidikan selaku dosen pengampu metodologi penelitian kualitatif. Baik, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Validitas dan Reliabilitas Data pada Penelitian Kualitatif. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Nia Ratu Soleha, kemudian ada Reni Fauziah, kemudian ada Zahra Amelia, selanjutnya ada Bagus Tanda Kusuma, yang terakhir itu dengan saya sendiri, Vera Yulinda. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian validitas. Jadi, validitas ini merupakan ketepatan antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi, dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda-beda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, validitas internal. Validitas internal yaitu derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kemudian yang kedua, validitas eksternal. Jadi validitas eksternal ini merupakan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian selanjutnya pengertian reliabilitas. Reliabilitas dalam penelitian kualitatif ini merupakan tingkat konsistensi dan stabilitas antara prosedur analisis data serta interpretasi hasil. Ini menekankan pada transparansi proses, dokumentasi yang jelas, dan keputusan analitis yang dapat ditelusuri, sehingga peneliti lain dapat memahami dan dalam batas waktu tertentu mereplikasikan proses penelitian tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep utama untuk menilai kualitas penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, keduanya diadaptasi menjadi istilah dan teknik yang lebih sesuai dengan sifat data dan tujuan penelitian. Peneliti kualitatif menekankan kepercayaan melalui strategi khusus, bukan sekedar mengadopsi standar kuantitatif. Menurut Sugiono, uji keabsahan data kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Yang pertama ada uji kredibilitas. Menilai kredibilitas dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan hasil yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan. Kredibilitas memastikan data benar-benar mempresentasikan pengalaman partisipan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Uji kredibilitas yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan adalah keterlibatan peneliti dalam waktu yang cukup lama di lingkungan partisipan untuk membangun kepercayaan, memahami budaya, serta mengamati perilaku dan interaksi secara mendalam. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman holistik dan mengurangi bias, sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan representatif. Kedua, ada meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan dalam uji kredibilitas sangat penting untuk memastikan hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya. Ketekunan di sini berarti peneliti secara konsisten, teliti, dan reflektif dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan pelaporan. Dalam konteks uji kredibilitas, ketekunan berfungsi untuk memastikan bahwa peneliti tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, mampu mendeteksi pola yang halus, dan menjaga kedalaman analisis sepanjang proses penelitian. Selanjutnya ada C, triangulasi, yaitu ada pengertiannya merupakan pendekatan yang bersifat multiperspektif untuk kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya. Menurut Haryono dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian ada alat yang sangat penting dan mendasar untuk sebuah penelitian yang dapat dipercaya dan dapat diwakili atau menggambarkan dengan baik suatu keseluruhan dari sebuah data. Ada menurut Arianto tahun 2024. Kemudian ada strategi kombinasi berbagai elemen penelitian untuk meningkatkan validasi dan keandalan menurut Don Koh tahun 2023. Dari beberapa pengertian triangulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya triangulasi merupakan pendekatan, alat, dan strategi yang terpadu yang dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mengkonfirmasi sebuah pemahaman yang mendalam sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang lebih kokoh dan menggambarkan realita kenyataan dengan lebih akurat. Selanjutnya ada triangulasi itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada triangulasi sumber, yang dimana ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan data yang diperoleh itu benar. Yang kedua itu ada triangulasi teknik, yang dimana pada triangulasi teknik menggunakan lebih dari satu cara ataupun metode untuk mengumpulkan sebuah data dalam sebuah penelitian. Bisa melalui wawancara, kuesioner, observasi langsung. Yang ketiga ada triangulasi waktu, yang dimana digunakan untuk mengecek sebuah data dengan cara mengumpulkannya pada waktu yang berbeda. Karena perilaku manusia bisa berubah, maka wawancara ataupun observasi yang dilakukan pagi hari bisa berbeda hasilnya dengan sore hari.
Pertama, analisis kasus negatif. Negative case analysis adalah proses pencarian yang sistematis terhadap data yang bertentangan berbeda atau menyimpang dari pola kategori atau temuan umum yang sudah ditemukan oleh peneliti. Analisis kasus negatif ini memiliki langkah pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, peneliti merumuskan pola atau kesimpulan sementara berdasarkan sebagian besar data yang mendukung. Kedua, peneliti secara sengaja dan sistematis kembali menelusuri data mentah, transkrip atau catatan lapangan untuk mencari kasus-kasus dan penyertaan informasi yang tidak sesuai dengan pola umum tersebut. Ketika jika kasus negatif ditemukan, peneliti menganalisis kasus tersebut maka mendalam untuk memahami mengapa kasus tersebut menyimpang. 4. Berdasarkan analisis kasus negatif, peneliti harus merevisi atau memodifikasi temuan dan kategori awalnya. Revisi ini dilakukan hingga semua kasus baik yang mendukung maupun yang bertentangan dapat diakomodasikan dan dijelaskan secara logis dalam temuan akhir. Proses ini berhenti ketika tidak ada lagi kasus negatif dan yang negatif yang signifikan yang dapat ditemukan. Yang kedua, melibatkan teman sejawat, debriefing, peer examination adalah suatu proses diskusi, analisis atau reflektif yang dilakukan peneliti dengan seorang rekan sejawat profesional yang netral, tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut, namun memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang yang diteliti. Berikut adalah proses pelaksanaannya. Yang pertama itu persiapan, yaitu penelitian menyiapkan data sementara, misalnya beberapa transkrip yang dapat dianalisis secara lapangan atau kategori awal untuk diekspos kepada rekan sejawat. Yang B, diskusi, yaitu peneliti mempresentasikan temuannya, menjelaskan proses yang telah dilakukan serta tantangan yang dilema yang dihadapi. Yang C, umpan balik kritis, yaitu rekan sejawat akan mengajukan pertanyaan kritis, memberikan saran konstruktif dengan menanyakan itu apakah ada bukti lain dalam data yang bisa menentang kesimpulan ini. Yang D, refleks, yaitu penelitian menggunakan masukan dari diskusi tersebut untuk memperbaiki atau kategori, menyempurnakan analisis penelitian selanjutnya dan refleksikan proses ini dalam laporan akhir. Yang ketiga, mengadakan member pengecekan anggota adalah proses normal di mana peneliti membawa kembali data-data mentah, kategori, analisis, intervensi, dan atau kesimpulan akhir. Peneliti dapat berpartisipan informan asli yang memberikan data tersebut. Partisipan kemudian diminta untuk memeriksa dan mengkonfirmasi apakah informasi yang dicatat dan diinterpretasikan oleh peneliti sudah akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang mereka maksud. Member thinking dapat dilakukan pada berbagai tahapan penelitian. Yang pertama itu setelah wawancara, peneliti dapat memberikan atau meminta partisipan meninjau transkrip wawancara mereka setelah wawancara selesai, memberikan bahwa kata-kata dan makna telah dicatat dengan benar. Yang B, selama analisis, peneliti dapat menyajikan kategori dan tema-tema yang baru muncul kepada partisipan untuk apakah kategori tersebut masuk akal dengan relevan dengan pengalaman mereka. Yang C, setelah kesimpulan, penelitian menyajikan draft akhir atau ringkasan kesimpulan pada partisipan. Ini adalah bentuk member thinking yang paling kritis, di mana partisipan diminta mengkonfirmasi bahwa intervensi akhir dibuat peneliti sesuai dengan pandangan mereka secara keseluruhan. Uji transferability. Uji transferability adalah uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan pada derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Kriteria transferability merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Uji dependability. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing aktivitas penelitian, misalnya dengan melakukan review keseluruhan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas di pihak lain menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Jadi, peneliti bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi, yang mana dapat berpengaruh dalam penelitian. Cara uji confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Pengertian confirmability adalah pendanaan dari objektivitas dalam penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.